Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini kembali kita akan bersama-sama memulai hari dengan merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Korintus 5 ayat 15. Saya bacakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat dikasih Tuhan, kemarin kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah sebelumnya hari Jumatnya kita juga mengadakan tentu ibadah Jumat Agung. Jadi Yesus Kristus telah mati dan akhirnya di hari ketiga kemarin ya bangkit kembali. Ya, seluruh umat Tuhan memperingati kebangkitannya. Ya, bahkan kita mengenal dengan istilah Paskah. Nah, kita bersyukur tentunya bahwa Yesus Kristus akhirnya bangkit dari kematian, yang menandakan bahwa Yesus sudah mengalahkan alam maut. Nah, karena itu firman Tuhan berkata, Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi pengorbanan Yesus, kematian Yesus untuk semua umat manusia, supaya mereka yang hidup. Nah, siapa yang hidup? Ya, orang yang telah menerima Kristus. Ya, orang yang telah menerima pengorbanan Yesus ini. Ya, karena pengorbanan Yesus ini membayar manusia dari kuasa dosa. Nah, artinya manusia tidak lagi akan menghadapi yang namanya kematian kekal, karena Yesus Kristus sudah membayarnya. Jadi kita menerima anugerah melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Nah, terus dikatakan firman Tuhan supaya mereka yang hidup, yaitu mereka yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut ini, ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita tidak boleh egois, sing penting aku. Tetapi perhatikan, untuk Dia. Tetapi untuk Dia. Dia siapa? Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Untuk Yesus Kristus ini. Jadi ibaratnya dulu kita ini budak dosa. Nah, atau hamba dosa. Ketika hidup kita ini dibeli, ya, dibayar. Ya, Yesuslah yang melakukan itu, sehingga kita bukan lagi miliknya kuasa dosa, kegelapan. Kita bukan lagi dikuasai dosa. Kita sudah bebas dari kuasa dosa dan kita menjadi milik yang beli kita dong. Yang beli kita siapa? Yesus Kristus. Artinya seharusnya kita tidak lagi egois, hidup semau kita sendiri. Sebaliknya, kita mesti sadari bahwa sesungguhnya hidup kita dulu hamba dosa, tapi kita sudah dibeli, dibayar lunas dengan darah Yesus, sehingga kita bukan lagi hamba dosa. Harusnya siapa yang memiliki kita? Ya, Dia yang membayar, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, bahkan telah bangkit kembali untuk kita. Dia berhak atas seluruh hidup kita. Ya, coba lihat firman Tuhan ini.
Filipi 1 ayat 21. Ini perkataan Rasul Paulus nih. Saya bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perhatikan, hidup adalah Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah membayar hidupnya. Ya, kita pun harusnya bersikap demikian juga. Kristus sudah membayar hidup kita dari kekuasaan dosa. Sehingga sekarang harusnya kita berani berkata seperti Rasul Paulus ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati saja masih untung. Luar biasa kan? Ya, karena apa? Kematian yang dihadapi oleh orang percaya itu hanya kematian jasmani. Sementara dia akan tetap menghadapi yang namanya kehidupan kekal. Nah, badan kita, ya, jasmani kita terbatas. Ya, makin lama makin lemah. Tetapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi bukan lagi menurut daging. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, mari, Yesus sudah memiliki hidup kita. Wong kita dibayar kok. Ya, kita sudah dibeli kok. Ya, kalau engkau sudah menyadari bahwa engkau sudah dibeli dan dibayar dari kuasa dosa, artinya sekarang kamu bukan di bawah kuasa dosa lagi. Seharusnya kita memberi hidup kita kepada Tuhan kita yang baru. Tuhan kita yang membeli kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan marilah hidup bagi Kristus. Lakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Ya, karena itu hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Ya, ini ya kayak lagu sekolah minggu ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lah iya, karena apa? Karena hidup kita sudah dibeli Yesus dan kita harus menjadi orang-orang yang istilahnya tahu diri, ya. Artinya kita harus bersyukur, berterima kasih. Dan lebih daripada itu, ayo berikan dirimu kepada Yesus. Untuk dipakai Tuhan, untuk dipakai sebagai alat bagi kemuliaannya. Tuhan ingin supaya hidup kita, hidup yang terus dipakai Tuhan, menyatakan kebenaran bagi dunia. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, jadi orang baru dalam Kristus. Yesus sudah bangkit, Yesus menang. Dan kemenangan Yesus juga kemenangan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Sungguh kami bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus sesungguhnya sudah membayar hidup kami dari kuasa dosa dan maut. Sehingga kami tidak lagi di bawah perbudakan dosa. Sebaliknya kami di bawah kasih karunia Kristus. Dan biarlah hidup kami adalah milik Kristus. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Bahkan lebih dari itu Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Biarlah ini senantiasa menjadi rema bagi hidup kami. Untuk kami hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.